Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilman Bugis dengan NIM 0481772267. Berikut adalah jawaban saya terkait tugas 2, algoritma dan pemrograman. Yang pertama yaitu deklarasi dan inisialisasi scanner. Tujuan membuat objek scanner untuk membaca input dari pengguna melalui terminal atau konsol. Yang kedua yaitu input golongan karyawan. Tujuan untuk meminta pengguna untuk memasukkan golongan karyawan A, B, dan C. Dan yang ketiga input jumlah jam lembur. Untuk meminta pengguna untuk memasukkan jumlah jam lembur yang telah dilakukan oleh karyawan. Penentuan gaji pokok berdasarkan golongan. Golongan A dengan gaji 5 juta, case A dengan gaji pokok 5 juta, case B dengan gaji pokok 6.500.000 dan case C gaji pokok 9.500.000. Tujuan daripada menentukan besarnya gaji pokok ini berdasarkan golongan yang dimasukkan oleh pengguna. Golongan A mendapatkan gaji pokok sebesar 5 juta, golongan B sebesar 6,5 juta, dan golongan C sebesar 9,5 juta. Jika golongan tidak valid, misalnya selain A, B, atau C, program akan keluar mencetak pesan error dan keluar menggunakan sistem exit (0) seperti ini. Dan selanjutnya adalah yang seperti telah saya jelaskan tadi, perhitungan gaji lembur berdasarkan jumlah jam lembur. Gaji lembur 0,30 dari gaji pokok dan seterusnya. Tujuan untuk menentukan besarnya gaji lembur yang diperoleh berdasarkan jumlah jam lembur yang dimasukkan oleh pengguna. Semakin banyak jam lembur, semakin tinggi persentase dari gaji pokok yang diberikan sebagai gaji lembur. 1 jam lembur sama dengan 30% dari gaji pokok. 2 jam lembur sama dengan 32% dari gaji pokok. 3 jam lembur sama dengan 34% dari gaji pokok. 4 jam lembur sama dengan 36% dari gaji pokok. 5 jam atau lebih lembur sama dengan 38% dari gaji pokok. Selanjutnya adalah menghitung total penghasilan. Seperti yang telah saya lakukan seperti ini. Menghitung total penghasilan karyawan dengan menjumlahkan gaji pokok dan gaji lembur yang telah dihitung. Seperti yang telah saya lakukan ini, tujuannya untuk menampilkan hasil gaji dengan format yang rapi. Hasilnya mencakup golongan karyawan, gaji pokok, gaji lembur, dan total penghasilan. Penjelasan logika program. Langkah yang pertama, pengguna memasukkan golongan karyawan dan jumlah jam lembur. Langkah kedua, program akan menetapkan gaji pokok berdasarkan golongan yang telah dipilih. Langkah ketiga, program kemudian menghitung gaji lembur berdasarkan jumlah jam lembur yang telah dimasukkan. Langkah 4, program menghitung total penghasilan dan menjumlahkan gaji pokok dan gaji lembur. Langkah 5, hasil akhirnya akan ditampilkan ke layar yang rapi. Potensi peningkatan validasi input. Anda bisa menambahkan validasi yang lebih lanjut untuk memastikan jumlah jam lembur yang dimasukkan valid, misalnya tidak negatif atau lebih dari jumlah jam kerja standar. 2. Penggunaan metode. Kode ini
dapat lebih modular dengan memisahkan logika perhitungan gaji ke dalam metode-metode terpisah seperti hitung gaji pokok dalam kurung string golongan dan hitung gaji lembur. Semoga presentasi saya cukup jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.